Kalau kamu pernah lihat sendiri, pasti nggak akan percaya. Di sebuah desa kecil di daerah Jawa Tengah, yang jalannya masih tanah dan rumah-rumahnya berdinding kayu, ada kisah cinta yang nggak masuk akal. Bukan kisah sinetron. Bukan juga drama Korea. Ini nyata. Terjadi di depan mata warga kampung sendiri. Dan semuanya berawal dari satu koper kayu dan sepucuk surat. Namanya Seno. Umurnya waktu itu sekitar 27 tahun. Orangnya kalem, nggak banyak omong, tapi rajin dan tanggung jawab. Dia baru pulang dari Jepang, setelah 3 tahun kerja di sana sebagai buruh di kebun teh milik keluarga Jepang. Katanya sih, dia niatnya cuma kerja, kumpulin uang buat bangun rumah kecil buat ibunya. Satu hal yang Seno nggak sangka, selama dia kerja di sana, ternyata anak pemilik kebun teh, cewek Jepang bernama Aiko, jatuh hati sama dia. Padahal awalnya mereka cuma komunikasi secukupnya. Tapi ya namanya perasaan, nggak bisa diatur. Katanya, Aiko tertarik waktu lihat Seno bantu bersihin selokan depan rumah tanpa disuruh. Dari situ, dia mulai memperhatikan. Seno tahu posisinya. Dia cuma pekerja. Gajinya pas-pasan. Statusnya nggak sebanding. Jadi waktu kontraknya habis, dia pamit pulang ke Indonesia diam-diam. Nggak ngomong apa-apa ke Aiko. Dia pikir, itu yang terbaik. Daripada bikin masalah. Tapi ternyata, Aiko nggak terima diperlakukan begitu. Nggak mau cuma diam. 2 minggu setelah Seno sampai di kampung, dia nerima surat. Tulisan tangan, dikirim langsung dari Jepang. Kalimatnya campur aduk. Tapi intinya jelas. Aku akan menyusulmu. Tolong nikahi aku. Seno pikir itu cuma bentuk emosi sesaat. Tapi beberapa hari kemudian, tiba-tiba ada mobil asing masuk ke desanya. Warga pada heran. Jarang-jarang ada tamu dari luar kota, apalagi dari luar negeri. Dan waktu pintunya dibuka, keluar seorang gadis Jepang, bawa koper kecil warna merah muda, berdiri di depan rumah Seno. Pelan-pelan dia ngomong pakai bahasa Indonesia patah-patah. Permisi, saya cari Seno. Ibu Seno sampai kaget. Tamu ini beda. Bukan calon istri titipan tetangga atau sanak saudara. Tapi anak orang Jepang yang datang sendiri, dengan niat yang sangat jelas. Saya datang karena saya ingin menikah dengan Seno, katanya pelan tapi tegas. Suasana sore itu nggak bisa dilupain warga. Bayangin aja, suasana kampung yang biasanya sepi, tiba-tiba dihebohkan sama kedatangan perempuan Jepang yang wajahnya kalem, tapi hatinya kuat banget. Seno cuma bisa berdiri bengong. Bahkan ibunya nggak tahu harus ngomong apa. Tapi yang paling bikin haru, Aiko ngeluarin surat kedua dari kopernya. Isinya lebih panjang, lebih jelas. Dia cerita semuanya. Tentang perasaannya, tentang kenapa dia berani datang sendiri, dan bagaimana dia rela ninggalin kenyamanan hidup di negaranya buat datang ke desa kecil ini. Karena cinta. Banyak yang nggak percaya awalnya. Tapi hari-hari berikutnya, Aiko benar-benar tinggal di rumah sederhana itu. Bantu masak, nyapu halaman, bahkan ikut belanja ke pasar bareng Ibu Seno. Dia nggak gengsi. Dia benar-benar niat belajar budaya kita. Bahkan dia minta diajarin bahasa Jawa sedikit-sedikit. Dan yang bikin hati makin campur aduk, Aiko nggak maksa Seno buat nikah cepat-cepat. Dia cuma bilang, saya tunggu sampai kamu siap. Jujur aja, kisah ini sempat jadi bahan omongan satu kampung. Tapi bukan karena gosip buruk. Justru banyak yang kagum. Soalnya, nggak setiap hari kita lihat ada orang asing datang sejauh itu, ninggalin semua kenyamanannya, cuma buat seseorang yang bahkan nggak yakin bisa balas perasaannya. Tapi kamu tahu nggak? Di balik semua keharuan ini, ada satu hal yang nggak diketahui siapapun waktu itu. Satu rahasia yang Aiko simpan sendiri sejak dia memutuskan datang ke Indonesia. Rahasia itu, yang nantinya bakal mengubah segalanya. Yang sudah subscribe dan like, saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah, dimudahkan semua urusannya dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar, dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Kalau kamu pernah tinggal di desa kecil di Jawa, kamu pasti ngerti betul suasana paginya. Suara ayam berkokok, aroma tanah basah dari kebun, dan suara ibu-ibu yang ngobrol di pinggir jalan sambil nenteng belanjaan dari pasar. Itulah suasana di desa tempat Seno tinggal, Sendang Ratu namanya.
Nggak ada mal, nggak ada lampu lalu lintas, tapi justru itulah yang bikin damai. Seno lahir dan besar di sana. Anak satu-satunya dari Buminah, janda yang hidup sederhana sejak suaminya meninggal waktu Seno masih SD. Seno tumbuh jadi pemuda yang tangguh dan nggak neko-neko. Dari kecil udah terbiasa bantuin ibunya di sawah, ngarit, sampai ikut kerja serabutan buat nambah uang jajan. Tapi mimpinya nggak kecil. Waktu banyak orang puas kerja dekat-dekat rumah, Seno malah nekat cari kerja ke Jepang lewat program magang TKI. Kamu mungkin nggak asing dengan realita para pekerja migran. Tinggal di negara asing, kerja keras dari pagi sampai malam, komunikasi terbatas karena kendala bahasa, dan rindu yang tiap malam mampir tanpa undangan. Tapi Seno tahanin semua itu. Tujuannya cuma satu, ngasih kehidupan yang lebih layak buat ibunya. Nah, di Jepang itulah dia ketemu Aiko. Aiko ini anak dari pemilik kebun teh tempat Seno bekerja. Orangnya kalem, pendiam, tapi matanya jernih dan caranya ngomong selalu pelan tapi pasti. Dari luar, hidup Aiko kelihatan sempurna. Punya mobil pribadi, rumah luas, dan orang tua terpandang. Tapi siapa sangka, Aiko malah tertarik sama seorang TKI yang tiap hari kerja pakai topi lecek dan sepatu butut. Waktu pertama kali Aiko ngajak ngobrol, Seno pikir itu cuma basa-basi. Tapi ternyata Aiko beneran ingin kenal lebih dalam. Mereka mulai sering ngobrol sepulang kerja. Awalnya pakai bantuan Google Translate, tapi lama-lama mereka saling ngerti tanpa kata. Kadang cuma saling duduk diam sambil lihat langit, itu aja cukup. Mereka seperti punya bahasa sendiri. Aiko bilang, dia suka dengar cerita tentang desa Seno. Tentang sawah yang hijau, suara gamelan dari masjid, dan angin sore yang masuk dari celah jendela. Bagi Aiko, itu semua terasa seperti kebebasan. Sesuatu yang gak dia dapat di rumahnya yang penuh aturan dan tuntutan. Saya iri kamu bisa pulang ke rumah tanpa tekanan, kata Aiko suatu malam. Kamu gak suka Jepang? Tanya Seno. Aku suka negaraku. Tapi, kadang aku gak suka jadi diriku di dalamnya. Disitulah Seno mulai ngerasa, hubungan mereka lebih dari sekadar pertemanan. Tapi realitanya tetap pahit. Seno cuma pekerja kontrak. Gak mungkin tinggal di Jepang selamanya. Gak mungkin juga ngajak Aiko ikut hidup susah di kampung. Jadi begitu masa kerjanya habis, Seno memilih diam. Gak pamit, gak ngajak bicara. Dia cuma pulang. Membawa semua kenangan itu dalam diam. Yang dia nggak tahu, Aiko ternyata lebih nekat dari yang dia bayangkan. Begitu Seno pergi, Aiko mulai belajar bahasa Indonesia. Diam-diam dia kumpulin informasi soal kampung Seno, tanya ke staf kebun teh, dan cari jalur buat bisa ke Indonesia. Sampai akhirnya dia dapat visa kunjungan singkat, pesan tiket, dan muncul di depan rumah Seno sendirian. Warga desa awalnya kaget. Ada yang heran, ada yang salut, ada juga yang nyinyir. Tapi Aiko nggak peduli. Dia tetap tinggal. Tiap pagi bantu Buminah masak. Siang ikut ke pasar. Malam dia duduk di teras rumah sambil lihat bintang. Sama seperti yang dulu dia lakukan di Jepang, tapi kali ini, dia lakoni dari kampung yang dia pilih sendiri. Seno sendiri bingung harus gimana. Hatinya campur aduk. Antara bahagia, takut, dan bingung. Tapi satu hal yang dia tahu, kehadiran Aiko nggak pernah bikin suasana jadi berat. Justru, rumah yang biasanya sepi, sekarang terasa lebih hidup. Dan di tengah semua itu, Seno mulai sadar, mungkin selama ini dia terlalu cepat menyerah pada ketakutan. Mungkin cinta bisa tumbuh di tempat paling nggak terduga. Mungkin ini memang takdir yang selama ini dia hindari. Tapi, tunggu dulu. Cerita ini belum selesai. Karena seperti yang kamu tahu, di balik semua momen indah ini, ada satu rahasia yang Aiko bawa dari Jepang. Rahasia yang bisa mengubah segalanya. Hari-hari Aiko di desa berjalan pelan tapi bermakna. Nggak banyak yang dia minta. Dia nggak minta tempat tidur empuk, nggak minta makanan khas Jepang, bahkan nggak pernah minta pulang cepat. Dia cukup makan tempe goreng, mandi di kamar mandi bambu belakang rumah, dan tidur di ruang tamu dengan kelambu seadanya. Buat sebagian orang, itu mungkin menyiksa. Tapi buat Aiko, itu seperti hidup yang dia cari selama ini. Tenang, sederhana, dan jujur. Tapi ketenangan itu nggak lama. Suatu malam,
Saat hujan turun pelan dan suara kodok mulai terdengar di halaman belakang, Seno mendengar suara tangis tertahan dari ruang tamu. Awalnya dia kira Aiko hanya kedinginan atau kangen rumah. Tapi waktu dia dekati, Aiko sedang duduk sendiri di dekat koper kecilnya dan menangis. Seno duduk pelan di depannya. Ada apa? Aiko menggeleng. Tapi air matanya nggak bisa bohong. Ada sesuatu yang kamu belum bilang ke aku, ya? Tanya Seno, pelan. Aiko diam cukup lama. Lalu dia buka koper itu. Di dalamnya bukan cuma pakaian dan perlengkapan pribadi, tapi ada satu amplop besar berwarna putih, dengan tulisan tangan Jepang yang terlihat resmi. Dan juga, satu hasil cetakan medis dari rumah sakit di Shizuoka. Aiko menyerahkan dokumen itu ke Seno. Perlahan. Maaf, saya baru berani cerita sekarang. Katanya, saya sakit bukan penyakit parah, tapi saya harus terapi berkala. Dan saya nggak mau jalani itu sendirian. Seno membaca pelan-pelan. Isinya laporan diagnosa ringan. Bukan kanker, bukan penyakit mematikan. Tapi ada gangguan hormonal yang bikin kondisi tubuh, Aiko lemah kalau terlalu lelah atau stres. Di Jepang, dia harus bolak-balik ke klinik. Tapi dia mulai merasa lebih sehat sejak tinggal di Indonesia. Lebih tenang, katanya. Aku datang ke sini bukan karena aku kuat, justru karena aku lemah. Dan cuma kamu yang bisa bikin aku kuat, ucap Aiko sambil menunduk. Seno terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Dia nggak tahu harus jawab apa. Di satu sisi, dia merasa terhormat. Tapi di sisi lain, dia juga takut. Dia cuma pemuda desa. Pendidikan biasa. Gaji juga nggak seberapa. Gimana caranya dia bisa jaga perempuan dari negara lain, yang hidupnya jauh lebih mapan, kalau bahkan untuk makan besok aja kadang masih mikir? Tapi malam itu, Seno cuma bisa bilang satu kalimat. Aku nggak tahu harus bilang apa, tapi aku nggak akan ninggalin kamu. Aiko langsung peluk Seno. Pelan, tapi penuh rasa lega. Keesokan harinya, berita itu mulai menyebar. Nggak semua orang menerima dengan tangan terbuka. Ada yang bilang Seno terlalu nekat. Ada yang bilang Aiko pasti punya maksud tersembunyi. Bahkan ada yang nyinyir, jangan-jangan cuma mau visa tinggal di Indonesia. Tapi Aiko nggak peduli. Dia tetap senyum. Tetap ikut ke sawah. Tetap bantu ibunya Seno memasak dan bersih-bersih rumah. Yang berubah adalah cara Seno memandang Aiko. Kalau sebelumnya dia merasa rendah diri, sekarang dia mulai lihat Aiko bukan sebagai anak majikan atau cewek Jepang, tapi sebagai manusia yang memilih untuk percaya dan menyerahkan hatinya sepenuhnya kepadanya. Dan disitulah titik baliknya. Hari itu, Seno mulai berani berpikir lebih jauh. Tentang masa depan. Tentang menikah. Tentang bagaimana mereka bisa hidup bareng. Meskipun dari dua dunia yang berbeda. Tapi kamu tahu sendiri, hidup gak pernah semudah itu. Karena beberapa hari setelahnya, ada tamu tak terduga datang dari Jepang. Dan sejak itu, semuanya mulai berguncang. Hari itu, cuaca di Sendang Ratu panas sekali. Langit biru bersih tanpa awan, dan angin pun enggan berembus. Tapi ketegangan justru terasa di dalam rumah Seno, sejak sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang kecil yang terbuat dari bambu dan kawat. Seno baru saja selesai mencuci kaki usai dari ladang waktu mendengar suara langkah kaki berat, sepatu pantofel, dan bahasa Jepang yang terdengar tegas dari luar. Aiko yang saat itu sedang menyapu halaman langsung menghentikan gerakannya. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Seno itu, ayah saya. Pintu pagar terbuka, dan seorang pria parubaya, berjas abu-abu, berdiri dengan wajah tegas dan pandangan tajam. Di belakangnya ada penerjemah, dan dua staf dari perusahaan teh milik keluarga Aiko. Tanpa basa-basi, pria itu bicara cepat dalam bahasa Jepang. Penerjemah segera menyampaikan. Tuan Yamamoto meminta Aiko segera pulang. Dia bilang ini memalukan untuk keluarga. Seno kaget. Tapi lebih kaget lagi saat melihat reaksi Aiko. Dengan suara tenang, Aiko menjawab langsung pada ayahnya. Aku tidak akan pulang. Aku pilih tinggal di sini. Percakapan hari itu panjang. Panas. Banyak kata-kata yang mungkin terdengar kasar jika diterjemahkan langsung. Ayah Aiko datang dengan satu tujuan. Membawa putrinya pulang, dengan paksa jika perlu.
Ia merasa Aiko mempermalukan keluarga besar mereka, meninggalkan Jepang, datang ke negara asing, dan tinggal bersama seorang TKI tanpa status resmi. Aiko tetap tenang, tapi nadanya jelas. Ayah selalu atur hidupku. Sekarang biar aku yang tentukan. Di sisi lain, Seno merasa makin kecil. Dia nggak ngerti semua percakapan bahasa Jepang itu, tapi ekspresi dan tekanan dari mata ayah, Aiko cukup untuk membuat lututnya lemas. Setelah hampir 2 jam pembicaraan, ayah Aiko menyerahkan 2 dokumen. Tiket pesawat pulang ke Jepang. Surat pembatalan warisan atas nama Aiko. Lalu dia berkata dengan keras, "Kalau kamu tetap memilih hidup di sini, kamu bukan anakku lagi." Seno menunduk. Aiko memejamkan mata. Tapi dia tetap berdiri tegak. "Aku tidak butuh warisan, ayah. Aku hanya ingin hidup yang bisa membuatku tenang." Setelah mobil hitam itu pergi, suasana rumah hening. Bahkan suara ayam pun terasa jauh. Aiko masuk ke kamar, duduk diam, dan tak berkata apa-apa selama beberapa jam. Sedangkan Seno duduk di teras, memandangi langit sore yang mulai berwarna jingga, sambil memegang tiket pesawat yang ditinggalkan tadi. Di dalam hatinya, ada pertarungan besar. Satu sisi ingin menahan Aiko, satu sisi merasa bersalah. Kalau dia tetap di sini, dia kehilangan segalanya, keluarganya, hartanya, masa depannya. Tapi Aiko memilihnya. Bukan karena dia memaksa, tapi karena dia benar-benar ingin. Dan di saat itulah, Seno mulai bicara pada dirinya sendiri. "Mungkin selama ini aku terlalu takut. Takut ditolak, takut dianggap nggak pantas. Tapi sekarang, yang paling penting, aku harus berani bertanggung jawab atas pilihanku dan pilihannya." Hari-hari berikutnya tidak mudah. Tetangga makin ramai bergosip. Ada yang mulai sinis, bilang Aiko sudah pasti kena guna-guna. Ada pula yang merasa iri, seolah Seno menang undian hidup. Bahkan beberapa tokoh masyarakat mulai menyindir Buminah agar jangan cepat menerima orang asing sebelum ada status jelas. Seno mulai merasa tertekan. Tapi Aiko tetap sabar. Dia terus bilang, "Tidak apa-apa. Pelan-pelan, semua orang akan lihat kalau niatku sungguh." Tapi tekanan itu membuat Seno mulai berpikir ulang. Bukan karena dia ragu sama Aiko, tapi karena dia nggak mau Aiko kehilangan segalanya hanya untuk tinggal bersamanya. Malam itu, saat mereka duduk berdua di tepi sawah, Seno akhirnya berkata, "Aku ingin menikahimu. Tapi bukan karena kasihan. Bukan karena kamu maksa. Aku mau nikahin kamu karena kamu layak dapat hidup yang utuh, dan aku akan coba jadi bagian dari hidup itu." Aiko menatapnya, air mata jatuh tanpa suara. "Saya sudah tinggal di banyak rumah, tapi baru kali ini saya merasa pulang. Tapi kamu tahu, cerita ini belum selesai. Justru ini baru mulai memuncak. Karena meski mereka sudah siap dengan segala keputusan, kenyataan berkata lain. Pernikahan bukan hanya soal cinta 2 orang, tapi soal restu, hukum, dan realita. Dan tantangan yang lebih besar akan datang dari arah yang tak terduga." Minggu itu seharusnya menjadi minggu paling bahagia untuk Aiko dan Seno. Rencana pernikahan sederhana mulai dibicarakan. Tidak perlu pesta mewah, tidak perlu adat rumit, yang penting sah secara agama dan hukum. Mereka sepakat untuk menikah di balai desa, disaksikan Ibu Seno, tetangga dekat, dan beberapa perangkat kampung. Aiko bahkan sudah mulai belajar mengucap 2 kalimat syahadat. Bukan karena paksaan, tapi karena ia ingin satu keyakinan dengan orang yang ia cintai. Bahkan Buminah, yang awalnya ragu, kini sudah mulai terbuka dan menyebut Aiko sebagai anak. Namun, saat kebahagiaan mulai tercium, justru badai datang lebih keras. 2 hari sebelum tanggal akad, datang surat dari kantor imigrasi. Isinya tegas, Aiko harus meninggalkan Indonesia dalam waktu 72 jam, karena masa kunjungannya hampir habis dan tidak diperpanjang secara legal. Seno panik. Ia bolak-balik ke kantor kecamatan, ke kantor KUA, ke imigrasi daerah. Semua sama jawabannya. Visa turis tidak bisa langsung diubah jadi visa tinggal tetap. Harus keluar dulu dari Indonesia, lalu ajukan visa baru dari negara asal. Mereka diberi pilihan, menikah secara sah di Indonesia dengan segala proses hukum yang cukup panjang dan ribet,
Atau Aiko harus pulang dulu ke Jepang, dan nanti kembali dengan visa yang sesuai. Tapi masalahnya, jika Aiko pulang, tidak ada jaminan dia akan diizinkan kembali oleh keluarganya. Seno duduk lunglai di kantor desa, berkas-berkas menumpuk di meja. Keringatnya dingin, pikirannya kosong. Sedangkan Aiko hanya menatap kosong keluar jendela. Bibirnya diam, tapi matanya seperti menahan sesuatu. Malam harinya, Seno masuk ke kamar dan melihat Aiko sedang menulis surat. Tangannya gemetar, tapi ekspresinya datar. Saya tidak kuat kalau harus kembali ke Jepang. Bukan karena takut pada ayah, tapi karena saya tahu, kalau saya pulang, saya tidak akan diizinkan kembali ke sini. Saya tahu betul, ini mungkin terakhir kali saya lihat kamu. Seno langsung duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Aku nggak akan biarin kamu sendirian. Apapun yang terjadi, aku akan ikut kamu. Aiko terdiam. Air matanya mengalir pelan. Kalau begitu, ayo nikah besok pagi. Bukan karena surat-surat, bukan karena visa, tapi karena aku ingin jadi istrimu, secara utuh. Pagi itu, udara dingin menusuk tulang. Warga desa berkumpul diam-diam di sekitar mushola kecil, di dekat balai desa. Hanya sekitar 12 orang yang hadir. Bu Minah duduk di sudut, memakai kerudung putih yang sudah pudar warnanya. Seno mengenakan baju koko dan celana kain hitam. Aiko mengenakan kebaya putih pinjaman milik tetangga, dengan rambut diikat sederhana. Aiko mengucap 2 kalimat syahadat dengan suara pelan, terbata-bata. Tapi matanya teguh. Tak ada keraguan di sana. Lalu, ijab kabul dibacakan. Suasana hening. Bahkan suara ayam pun seperti ikut diam. Aku nikahkan engkau, Aiko binti Yamamoto, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin perak, tunai. Dan hanya dalam hitungan detik, Aiko dan Seno resmi jadi suami istri. Tapi di balik senyum mereka, ada luka yang belum sembuh. Karena setelah semua itu selesai, Aiko harus tetap pergi. Visanya tetap habis masa berlaku. Dan kali ini, kepergiannya bukan dalam status pacar, tapi istri yang baru saja mengucap janji seumur hidup. Seno mengantar Aiko ke bandara dengan motor pinjaman. 2 tas ransel diikat di belakang. Perjalanan mereka sepi. Tidak banyak kata. Tapi tangan mereka saling menggenggam erat, seolah tidak ingin berpisah walau 1 detik. Di bandara, saat suara pengumuman keberangkatan terdengar, Aiko peluk Seno lama sekali. Jangan takut, bisik Aiko, kalau kamu tetap di sini menungguku, aku pasti kembali. Seno hanya bisa mengangguk. Hatinya remuk. Tapi tekadnya mulai tumbuh. Dia tahu, perjalanannya tidak berhenti di sini. Dan kamu tahu? Aiko naik pesawat, dengan cincin kawin di jari manis tangan kirinya. Dan Seno, pulang ke kampung dengan 1 janji yang terus ia pegang. Cinta ini akan melawan waktu. Setelah Aiko terbang kembali ke Jepang, hari-hari Seno terasa seperti berjalan lambat. Sawah tetap hijau, ayam tetap berkokok, dan suara radio tua di ruang tengah tetap menyala tiap pagi. Tapi ada satu hal yang hilang, kehadiran Aiko. Rumah itu sepi, terlalu sepi. Bu Minah sering lihat anaknya termenung di beranda. Tatapan kosong ke arah jalan, seolah-olah menunggu Aiko turun dari angkot kapan saja. Kadang saat hujan turun pelan, Seno duduk sendirian di dapur, memandangi cangkir teh yang tak pernah disentuh. Komunikasi masih terjalin. Setiap malam Aiko video call, meski hanya sebentar. Tapi perbedaan waktu, kesibukan, dan tekanan dari keluarganya membuat frekuensinya menurun. Kadang 2 hari tak ada kabar. Kadang 1 minggu. Tapi Seno tetap menunggu. Setiap hari, dia ke warnet terdekat. Karena di rumah sinyal jelek, hanya untuk mengecek email dari Aiko. Dia juga belajar cara mengurus visa keluarga WNA, meski prosedurnya ribet dan biayanya tak murah. Semua tabungan dari hasil kerja di Jepang mulai dipakai sedikit demi sedikit. Beberapa warga mulai bertanya-tanya, masih yakin dia bakal balik. Ada yang dengan sinis berkata, cewek Jepang itu pasti udah nyerah. Tapi Seno tetap diam. Dia tahu apa yang dia tunggu. 3 bulan berlalu. Di minggu ketiga bulan ketiga, Aiko mengirimkan pesan singkat. Seno, aku tidak bisa bicara lewat video. Tapi tolong baca surat yang aku kirim via email.
Buka malam ini saja. Sendiri. Seno menunggu malam. Setelah rumah sepi, dia ke warnet, duduk di pojok ruangan dengan lampu redup, lalu membuka file yang dikirim Aiko. Isinya panjang, tapi tiap kata terasa seperti hantaman. Aiko menceritakan bahwa selama di Jepang, ayahnya terus menekan secara emosional. Ia dikurung secara halus, tidak dilarang keluar, tapi seluruh geraknya diawasi. Bahkan handphonenya sempat disita beberapa hari. Pekerjaan yang dijanjikan padanya di perusahaan keluarga ternyata digunakan sebagai pengikat. Aiko merasa seperti burung yang dipelihara di sangkar emas. Tapi yang paling menyakitkan, Aiko diberi dua pilihan. Bertahan dan tetap jadi bagian keluarga. Meninggalkan keluarga, kehilangan seluruh hak, dan hidup sebagai orang asing di negeri sendiri. Dan Aiko memilih yang kedua. Saya sudah menandatangani surat pemutusan hak keluarga, tulisnya. Saya sekarang bukan siapa-siapa di Jepang, tapi saya ingin menjadi seseorang di sisimu. Seno membaca berulang-ulang. Tangannya gemetar. Kepalanya berat. Tapi hatinya justru terasa lebih terang. Lalu di akhir surat itu, Aiko menulis satu kalimat yang menggetarkan dada. Aku akan kembali. Bukan sebagai anak majikan, tapi sebagai istrimu. Tunggu aku di stasiun kecil itu, di hari ke-100 setelah kita berpisah. Sejak malam itu, Seno mulai menghitung hari. Satu persatu. Ia menandai kalender bambu di dinding rumah. Mulai mempersiapkan segalanya. Bahkan membeli baju batik terbaik yang ia bisa beli dari pasar kabupaten, dengan sisa tabungan terakhirnya. Dan di hari ke-100, Seno berdiri sendiri di stasiun kecil, sambil membawa bunga melati yang ia petik sendiri pagi itu. Wajahnya gelisah. Tangannya dingin. Tapi matanya tetap menatap ujung rel. Waktu berlalu. Detik demi detik seperti menusuk hati. Hingga akhirnya, kereta kecil dari kota tiba. Orang-orang turun satu persatu. Tapi Aiko tidak ada. Seno tetap berdiri. Menunggu. Hingga semua penumpang turun. Dan saat hampir menyerah. Dari gerbong terakhir, muncul seorang wanita kecil dengan masker, mengenakan topi lebar, dan menarik koper merah muda. Begitu ia melepas maskernya, mata mereka bertemu. Aiko kembali. Wajahnya sedikit lebih tirus, tubuhnya sedikit lebih kurus. Tapi senyumnya tetap sama. Seno mendekat. Mereka saling tatap tanpa bicara. Dan di saat itu, kamu akan paham. Cinta yang tulus nggak butuh banyak kata. Ia hanya butuh janji dan keberanian untuk menepatinya. Setelah pertemuan mereka di stasiun, hari-hari Seno dan Aiko berjalan dengan tenang, meski tak selalu mudah. Aiko kini resmi tinggal di Indonesia, sebagai istri sah Seno. Visa tinggal keluarga perlahan diproses, dibantu oleh LSM yang biasa menangani pernikahan lintas negara. Tapi mereka sadar, kehidupan baru ini bukan akhir dari perjuangan, justru awal dari pembuktian. Aiko harus menyesuaikan diri dari banyak sisi, budaya, bahasa, kebiasaan masyarakat, bahkan makanan. Dulu, ia sarapan roti lapis dan kopi susu. Sekarang, tiap pagi ia makan nasi pecel atau lontong sayur. Kadang ia batuk karena kepedasan sambal. Tapi ia tertawa, bukan mengeluh. Seno pun berusaha semampunya menjadi suami yang layak. Ia mulai kerja di bengkel sepupu jauh di kota kecil, sambil sesekali bantu tetangga pasang listrik, bersihkan kebun, atau antar barang pakai motor. Gajinya belum besar. Tapi setiap sore saat ia pulang dan melihat Aiko menyambut di depan rumah, lelahnya seolah hilang. Bu Minah juga mulai akrab dengan Aiko. Walau kadang mereka masih salah paham karena bahasa, tapi bahasa kasih sayang tak pernah gagal menyambungkan hati. Aiko bahkan sudah bisa bilang, "Bu, ayo makan bareng," meski dengan logat lucu yang bikin tetangga senyum-senyum. Namun, tak semua bisa menerima mereka semudah itu. Beberapa tetangga masih mencibir. Ada yang bilang Seno beruntung secara kebetulan, ada juga yang curiga, jangan-jangan ini cuma sementara, nanti ditinggal juga. Tapi Seno dan Aiko memilih tidak membalas. Mereka membuktikan lewat tindakan, bukan kata-kata. Hari demi hari, mereka hidup sederhana tapi harmonis. Aiko mulai mengajar bahasa Jepang dasar di balai desa.
Anak-anak kecil suka padanya, terutama saat ia mengajari mereka lagu-lagu Jepang yang lembut. Di waktu senggang, Aiko menanam bunga di depan rumah. Mawar putih, melati, dan kenanga. Katanya, ia ingin rumah itu selalu wangi, seperti kenangan pertama mereka. Suatu malam, saat mereka duduk di beranda dengan secangkir teh jahe, Seno berkata pelan, "Kalau dulu kamu gak datang ke sini, aku mungkin cuma hidup biasa. Tapi sekarang, kamu bikin aku mau jadi lebih baik, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi buat kamu juga." Aiko tersenyum kecil, menggenggam tangan Seno. "Dan kalau dulu kamu gak pulang ke Indonesia, aku mungkin gak pernah tahu, rumah itu ternyata bukan tempat, tapi seseorang." Pelan-pelan, masyarakat mulai melihat perubahan mereka. Banyak yang tadinya ragu, kini mulai kagum. Bahkan kepala desa sendiri pernah berkata di rapat kampung, "Cinta itu memang misteri. Tapi kalau dijalani dengan hati dan hormat, semua perbedaan bisa jadi kekuatan." Kata-kata itu menyebar. Lama-lama, pasangan ini bukan hanya diterima, tapi juga dihormati. Mereka dianggap simbol harapan, bahwa cinta bisa menyatukan dua dunia, tanpa harus menghapus identitas masing-masing. Tapi jauh di lubuk hati Aiko, ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, tentang keluarganya di Jepang. Tentang ayah yang belum memberi restu. Tentang ibu yang hanya diam sejak ia memilih jalannya sendiri. Dan suatu malam, Aiko berkata pelan pada Seno, "Kalau nanti kita punya anak, aku ingin dia tahu kedua budayanya. Aku ingin dia bisa bangga jadi anak Indonesia dan Jepang sekaligus." Seno mengangguk. Ia tak banyak bicara. Tapi di dalam dirinya, tumbuh tekad baru. Untuk tidak hanya menjadi suami, tapi menjadi jembatan antara dua dunia yang dulu sempat bertolak belakang. Karena kini mereka sudah tak sekadar hidup bersama, mereka sedang membangun rumah. Rumah yang bukan dari bata dan semen, tapi dari kepercayaan, ketulusan, dan keberanian memilih. Dan rumah itu bernama kita. Waktu berlalu. Seperti air di sungai kecil di desa itu, tenang, mengalir, dan kadang menyimpan cerita di dasar yang tak terlihat. Aiko kini sudah 5 tahun tinggal di Indonesia. Bahasa Indonesianya sudah lancar, logatnya nyaris tak terdengar asing. Bahkan kalau kamu dengar dia bicara dengan ibu-ibu tetangga, kamu bisa salah kira, ini orang Jawa mana sih, kok fasih banget. Seno pun makin matang. Kini dia punya bengkel kecil sendiri, dibangun dari uang tabungan bersama. Mereka juga mulai beternak ayam di belakang rumah. Sederhana, tapi cukup untuk hidup. Dan satu hal yang paling mengubah segalanya, adalah tangisan kecil dari bilik tengah rumah mereka. Seorang bayi perempuan, dengan nama yang dirancang dari dua dunia, Hana Ayu Ningtyas. Hana lahir dari cinta yang ditempa jarak, ujian, dan perbedaan. Dan setiap kali Seno menggendong anak itu, ia tahu, segala perjuangan dulu bukan sia-sia. Malam hari, saat Hana sudah tidur dan lampu rumah diredupkan, Aiko sering duduk di teras, menatap langit. Tangannya menggenggam teh hangat, matanya berkaca-kaca tapi damai. Kadang ia menulis surat, bukan untuk dikirim ke Jepang, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk Aiko yang dulu, yang ragu, yang takut, tapi tetap memilih menuruti suara hatinya. Seno pernah baca salah satu surat itu, secara tak sengaja. Dan kalimat yang paling dia ingat sampai hari ini adalah, "Cinta sejati tidak pernah menunggu restu dunia." Ia cukup diberi ruang kecil di hati seseorang, lalu tumbuh diam-diam, kuat tanpa alasan, dan berjalan walau sendiri. Keluarga Aiko belum juga membuka komunikasi. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti berharap. Mereka tidak menutup pintu, hanya belum siap membukanya. Dan itu cukup untuk membuat Aiko terus menyisakan ruang di hatinya. Untuk ayah yang keras, dan ibu yang diam. Tapi ia tahu, meski tak ada pelukan atau ucapan selamat, ia sudah bahagia. Karena kini, setiap pagi ia dibangunkan oleh suara burung, bukan lonceng kantor. Setiap siang ia menjemur baju sambil tertawa dengan tetangga, bukan duduk di balik meja rapat. Dan setiap malam, ia tidur bukan di rumah besar yang dingin tapi di rumah kecil yang hangat. Karena di dalamnya ada Seno dan Hana. Kisah ini mungkin tak viral. Tak ada lamaran di helikopter. Tak ada pesta mewah. Tak ada riasan mahal atau video sinematik.
Yang ada hanya seorang lelaki desa dan perempuan asing. Yang sama-sama terluka, tapi saling mengobati. Yang sama-sama kehilangan, tapi menemukan arti di dalam pelukan yang paling sederhana. Dan jika suatu hari kamu bertanya, apakah cinta sejati itu nyata? Maka dengarkan kisah Seno dan Aiko. Karena cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna. Kadang ia datang dalam bentuk pilihan yang membuatmu ditinggalkan, diragukan, bahkan dilupakan. Tapi jika kamu cukup berani untuk menjalaninya, kamu akan tahu. Cinta sejati tidak minta izin siapa-siapa. Ia hanya butuh kamu percaya.